Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembagian suku banyak dengan cara operasi aljabar. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan pembagian suku banyak dengan cara bersusun ke bawah. Kali ini kita akan lihat dengan cara operasi aljabar. Bagaimana caranya? Mari kita lihat bersama. Suatu suku banyak Px berderajat n dibagi Qx berderajat m dengan m kurang dari n menghasilkan hasil bagi Hx berderajat n dikurang m dengan sisa Sx maksimal berderajat m dikurang 1. Atau dapat dituliskan dengan kesamaan suku banyak bahwa suku banyak itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa, atau dalam hal ini Px sama dengan Qx dikali Hx ditambah dengan Sx. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan pembagian suku banyak dengan cara operasi aljabar? Kita lihat contoh pertama. Kita akan menentukan hasil, dalam hal ini hasil kita akan tentukan Hx dan sisa atau Sx dari pembagian 5x pangkat 3 tambah 3x tambah 1 dengan x dikurang 4. Cara pertama, kita tentukan terlebih dahulu. Di soal ini, suku banyak atau Px adalah 5x pangkat 3. 5x pangkat 3. Bentar, 5x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 1. Ini kita lihat suku banyaknya berderajat 3. Kemudian pembaginya dalam hal ini Qx adalah x dikurang 4. X dikurang 4. Kita lihat pembaginya berderajat 1. Dari sini kita akan bisa menentukan bahwa hasil yang nanti akan kita dapat atau Hx ini berderajat n dikurang m. Dalam hal ini n-nya 3 dan m-nya 1. Berarti derajatnya 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dari sini kita dapat memisalkan. Kita misalkan Hx atau hasilnya nanti sebagai ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c. Selain itu kita juga bisa menentukan sisa atau xx akan berderajat sesuai dengan penjelasan di atas tadi, berderajat maksimal m dikurang 1. Dalam hal ini m-nya adalah 1. Berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka kita akan tahu nanti bahwa sisanya itu berderajat 0 atau x pangkat 0 atau kita sebut dengan konstanta. Dari sini kita dapat memisalkan sisanya itu xx sebagai konstanta. Terserah kita mau pakai huruf aja. Huruf apa saja. Misalnya di sini saya ambil D. Nah, maka kita akan menentukan hasil dan sisa dengan cara menentukan nilai A, B, C, dan D. Sekarang kita akan buat kesamaan suku banyaknya, yaitu suku banyak Px itu sama dengan pembagi Qx dikali dengan hasil bagi yaitu Hx ditambah dengan sisa yaitu Sx. Oke, kita lihat. Nah, kita tentukan Px dalam hal ini adalah 5x pangkat 3 ditambah dengan 3x ditambah 1, nilainya akan sama nanti dengan pembagi. Pembagi dalam hal ini adalah x dikurang 4. Kemudian kita kali dengan hx yang kita misalkan tadi yaitu ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Lalu kita tambah dengan sisa. Dalam hal ini tadi sisa kita misalkan dengan d. Kemudian kita selesaikan yang di ruas kanan. Kita kalikan. Pertama kita kalikan x. X dikali dengan ax. X dikali dengan AX kuadrat hasilnya adalah AX pangkat 3. Kemudian X kita kalikan dengan BX. Kemudian X kita kalikan dengan C. X dikali dengan BX hasilnya adalah BX pangkat 2. Kemudian X dikali dengan C hasilnya adalah CX. Berikutnya kita kalikan negatif 4. Negatif 4 dikali dengan AX pangkat 2. Hasilnya adalah negatif 4 AX pangkat 2. Ini 4 ya. Kemudian negatif 4 dikali dengan BX. Hasilnya adalah negatif 4 BX.
Berikutnya negatif 4 kita kalikan dengan C, hasilnya adalah negatif 4C. Terakhir kita tambah dengan D. Kemudian kita kelompokkan ruas kanan ini sesuai dengan variabelnya masing-masing. Kita lihat pertama ada AX pangkat 3. Pangkat 3 1 ya cuman. Kemudian kita lihat di sini pangkat 2 ada BX pangkat 2, kemudian dikurang 4AX pangkat 2. Kita tulis dan langsung kita faktorkan. Dalam hal ini yaitu adalah B dikurang 4A, ini sebagai koefisien dari X pangkat 2. Berikutnya kita lihat pangkat 1. Di sini ada CX, kemudian dikurang 4BX. Maka kita tuliskan ditambah, langsung kita faktorkan koefisiennya C dikurang 4B, variabelnya adalah X. Nah, terakhir kita lihat di sini ada konstanta atau X pangkat 0. Dalam hal ini adalah negatif 4C tambah D. Ini ditambah, boleh saya kurung ya, 4C ditambah dengan D. Nah, dari sini kita bisa menentukan kesamaan suku banyak dengan yang ada di ruas kirinya, yaitu 5X pangkat 3 tambah 3X tambah 1. Oke, kita lihat mulai dari koefisien X pangkat 3. Kita lihat koefisien X pangkat 3 di ruas kiri adalah 5. Kemudian kita lihat di ruas kanan adalah A. Dari sini kita dapat bahwa 5 sama dengan A. Atau A sama dengan 5. Oke, kita dapat nilai A. Berikutnya, kita lihat koefisien dari X pangkat 2. Kita lanjut. Kita lihat koefisien dari X pangkat 2. Koefisien dari X pangkat 2. Kita lihat di sini, koefisien X pangkat 2 di ruas kiri tidak ada, berarti itu 0 nilainya. Kemudian di ruas kanan kita lihat di sini ada B dikurang 4A. Ini artinya di ruas kiri tidak ada, nilainya 0, sama dengan di ruas kanan koefisien dari X pangkat 2 adalah B dikurang 4A. Nah, dari sini kita peroleh bahwa ternyata B itu sama dengan B. Ini negatif 4A-nya saya pindahkan ke kiri, atau tapi langsung saya tulis ya. Berarti B sama dengan 4A. Dalam hal ini berarti 4 dikali A-nya kita sudah dapat 5. Maka dari sini kita dapat nilai B adalah 20. Nah, setelah itu kita lihat koefisien berikutnya, yaitu koefisien dari X pangkat 1 atau X saja ya. Kita lihat di sini. Koefisien dari X di ruas kiri itu adalah 3. Kemudian di ruas kanan ada C dikurang 4B. Maka kita tulis di sini 3 sama dengan C dikurang 4B. Atau kalau kita lihat di sini nilai B sudah ada, maka kita ganti 4 dikali 20. Dari sini kita dapat, oke, kita lanjut. Nah, kita dapat dari sini 3 sama dengan C dikurang 4 kali 20, 80. Maka nilai C sama dengan 3 ditambah 80. Maka C-nya nilainya adalah 83. Dari sini kita dapat nilai C. Nah, terakhir kita lihat koefisien. Kita lihat koefisien dari X pangkat 0 atau konstanta. Nah, kita lihat di sini. Di ruas kiri konstantanya adalah 1, di ruas kanan negatif 4C ditambah 10. Maka kita buat kesamaannya, 1 sama dengan negatif 4C ditambah dengan 10. Sorry, itu bukan 10 ya, itu D. Kita perbaiki dulu. Ini D. Yap. Ditambah dengan D ya. Ini tadi D nilainya. Nah, kemudian kita ganti. Tadi kita dapat C itu adalah 83. Maka kita substitusi nilai C. Ini ditambah dengan D. Dari sini kita dapat negatif 4 dikali 83. Hasilnya 4 kali 3, 12. Ini 32 berarti negatif 332 ditambah dengan D. Maka nilai D kita dapat 1 ditambah 332. Berarti D-nya nilainya adalah 333. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Dari sini, berarti kita sudah dapat simpulkan. Karena tadi kita memisalkan di awal, kita lihat di sini, kita akan menentukan hasil, dan hasil itu adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C, dan sisanya itu adalah D. Jadi dari sini dapat kita simpulkan, karena kita sudah mendapatkan nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D, maka kesimpulannya, jadi
dari sini kita dapat simpulkan bahwa hasil pembagiannya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Tinggal kita ganti, nilai A-nya adalah 5, berarti ini 5X pangkat 2, B-nya 20, maka ditambah 20X, kemudian C-nya 83, berarti ditambah 83. Sementara sisanya itu sama dengan D. Dalam hal ini D nilainya adalah 333. Nah, inilah hasil yang kita dapat dari contoh yang pertama. Kita lihat contoh kedua. Kita akan menentukan hasil dan sisa pembagian suku banyak X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 ditambah 7X tambah 5 dengan pembaginya X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1. Oke, kita lihat di soal ini suku banyak yaitu PX adalah X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 5. Kita lihat suku banyaknya ini berderajat 4. Kemudian pembagi yaitu QX, kita lihat di soal adalah X kuadrat ditambah dengan 2X dikurang 1. Ini pembaginya berderajat 2. Maka dari sini kita bisa menentukan hasil dan sisanya. Hasil yaitu HX akan berderajat M dikurang N. Dalam hal ini adalah berderajat 4 dikurang 2. Berarti sama dengan 2. Maka kita dapat memisalkan hasilnya dalam bentuk pangkat 2. Yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah dengan C. Lalu kita lihat sisa atau XX akan berderajat maksimum M dikurang 1. Dalam hal ini M-nya adalah 2, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka kita lihat, kita akan memisalkan sisa SX itu berderajat 1. Bisa kita misalkan dengan DX ditambah dengan I. Maka kita akan menentukan hasil dengan sisa dengan cara menentukan nilai A, B, C, D, dan E. Oke, kita buat kesamaan suku banyaknya kembali bahwa PX suku banyak itu sama dengan pembagi yaitu QX dikali dengan hasil bagi yaitu HX ditambah dengan sisa atau SX. Dalam hal ini suku banyaknya adalah X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 ditambah dengan 7X ditambah 5 sama dengan pembagi. Pembaginya adalah X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 1 dikali dengan hasil. Hasil yang kita misalkan tadi adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Kemudian kita akan tambah dengan sisa. Sisa dalam hal ini adalah DX ditambah dengan E. Oke, kita selesaikan yang di ruas kanan. Kita lihat yang pertama. X pangkat 2 dikali dengan AX pangkat 2. Maka kita dapatkan AX pangkat 4. Kemudian X pangkat 2 dikali dengan BX. Maka kita dapat BX pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 kita kalikan dengan C. Kita dapat CX pangkat 2. Berikutnya 2X kita kalikan dengan AX pangkat 2. Hasilnya adalah 2AX pangkat 3. Kemudian 2X kita kalikan dengan BX. Maka kita dapat hasilnya ditambah 2BX kuadrat. Kemudian berikutnya 2X kita kalikan dengan C. Maka kita dapat hasilnya adalah 2CX. Ini 2CX. Nah, berikutnya kita kalikan negatif 1 dikali dengan AX pangkat 2, negatif 1 dikali dengan BX, negatif 1 dikali dengan C. Kita letakkan di bawah ya hasilnya. Maka hasil yang diperoleh berikutnya adalah negatif AX pangkat 2 dikurang BX dikurang C. Berikutnya kita tambahkan dengan DX ditambah dengan E. Maka kita akan menuliskan kesamaan suku banyaknya. Kita tulis yang di ruas kanan, di ruas kiri tadi. Suku banyaknya adalah X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 ditambah dengan 7X ditambah 5. Hasilnya yang ruas kanan kita kelompokkan. Oke, kita lihat. Kita kelompokkan. Pertama mulai dari pangkat 4. Pangkat 4 di sini sendiri ya, AX pangkat. Oke, sebentar. Ini AX pangkat 4. Kemudian kita lihat yang X pangkat 3. Di sini ada BX pangkat 3 ditambah 2AX pangkat 3. Maka kita faktorkan B ditambah 2A
Ini adalah koefisien untuk X pangkat 3. Berikutnya kita lihat X pangkat 2. Di sini ada CX pangkat 2 ditambah 2BX pangkat 2 dikurang AX pangkat 2. Maka kita faktorkan yang saya lingkari kuning. C ditambah 2B dikurang A. Ini koefisien dari X pangkat 2. Berikutnya kita lanjutkan untuk koefisien dari X. Kita lihat di sini yang ada variabel X yang warna hijau ini 2CX, kemudian dikurang BX, kemudian ditambah DX. Saya tulis di bawah ya. Maka ini kita faktorkan ditambah yang warna hijau 2C dikurang B ditambah D, ini untuk X. Berikutnya kita lihat konstanta atau X pangkat 0-nya. Dalam hal ini adalah negatif C ditambah dengan E. Maka kita tuliskan di sini ditambah buka kurung, saya kelompokkan negatif C ditambah E. Oke, dari sini kita lihat yang pertama kesamaannya. Kita lihat dari koefisien X pangkat 4. Pertama kita lihat di sini koefisien dari X pangkat 4 ini ada 1 nih di depan X pangkat 4. Sementara di sini A. Maka dari sini kita sudah langsung mendapatkan bahwa 1 sama dengan A. Oke, kita dapat nilai A. A sama dengan 1. Berikutnya kita lihat koefisien dari X pangkat 3. Kita lihat di sini. Di depan X pangkat 3 nilainya ada negatif 2 di ruas kiri. Sementara di ruas kanan kita lihat nilainya ada B tambah 2A. Maka kita dapat negatif 2 itu sama dengan B ditambah dengan 2A. Nah, nilai A kita sudah dapat. Kita tinggal substitusi. Berarti negatif 2 sama dengan B ditambah 2 kali 1 ya. Di depan berarti 2. Dari sini kita peroleh berarti B sama dengan negatif 2 dikurang 2. Hasilnya negatif 4. Oke, kita dapat nilai B. Berikutnya kita lihat koefisien dari X pangkat 2. Kita lihat koefisien dari X pangkat 2. Nah, di ruas kiri kita mendapatkan nilainya adalah negatif 7. Sementara di ruas kanan kita lihat nilainya C tambah 2B dikurang ini A. Kita tulis negatif 7 sama dengan C ditambah 2B dikurang A. Lalu nilai A dan B sudah dapat, jadi kita tinggal substitusi. Negatif 7 sama dengan C ditambah B-nya 2 kali negatif 4, A-nya 1. Maka ini negatif 7 sama dengan C dikurang 8 dikurang 1. Maka negatif 7 sama dengan C dikurang 9. Dari sini kita peroleh C sama dengan negatif 7 tambah 9. Hasilnya adalah 2. Oke, kita dapat nilai C. Nah, berikutnya kita lihat koefisien dari X. Ini koefisien dari X atau X pangkat 1. Nah, kita lihat lagi. Di ruas kiri, koefisien dari X itu adalah 7. Sementara di ruas kanan kita lihat koefisiennya adalah 2C dikurang B tambah D. Maka kita tulis di sini 7 sama dengan 2C dikurang B ditambah dengan D. Nah, nilai B dengan C kita sudah dapat. Kita substitusi kembali. 2 dikali C-nya 2, lalu B-nya negatif 4. Berarti dikurang negatif 4, ini ditambah D. Dari sini kita peroleh 7 sama dengan 2 kali 2, 4. Negatif kali negatif positif, tambah 4, tambah D ya. Maka 7 sama dengan 8 ditambah D. Dari sini kita peroleh nilai D adalah 7 dikurang 8, yaitu negatif 1. Oke, kita dapat nilai D adalah negatif 1. Nah, terakhir kita tentukan nilai E, yaitu dari koefisien X pangkat 0 atau konstanta. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita lihat tadi di sini ya. Nah, ini kita lihat konstanta di ruas kiri adalah 5, sementara di ruas kanan itu adalah negatif C tambah E. Maka kita tulis di sini. Di sini kita tulis 5 itu sama dengan negatif C tambah E. Nilai C tadi adalah 2, berarti 5 sama dengan negatif 2 ditambah E. Dari sini kita dapat nilai E itu adalah 5 tambah 2, yaitu 7. Oke, kita sudah mendapatkan nilai A, B, C, D, dan E. Nah, kita lihat di sini. Dari sini kita dapat tadi, kita simpulkan ya. Kita dapat nilai A-nya itu adalah 1. Nilai B-nya adalah negatif 4. Kemudian nilai C-nya adalah 2. Nilai D-nya adalah negatif 1. Dan nilai negatif 1 dan nilai E-nya adalah 7. Nah, dari sini kita dapat simpulkan. Jadi,
Kita simpulkan ya. Jadi hasil dari suku banyak ini adalah HX, di mana kita tadi memisalkan AX kuadrat ditambah BX, tambah C, yaitu adalah A-nya 1, maka ini X kuadrat, B-nya negatif 4 berarti dikurang 4X, kemudian C-nya 2 tambah 2. Dan sisa tadi kita misalkan yaitu adalah DX ditambah E. Maka kita ganti negatif 1x atau negatif X langsung saya tulis ditambah 7. Nah, inilah hasil dan sisa dari pembagian suku banyak untuk soal yang kedua ini. Kita lihat. Ini soal yang kedua. Yap. Demikianlah pembahasan saya tentang pembagian suku banyak dengan cara operasi aljabar. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dimengerti dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.